Akhirnya Soleh Darat, Kiai Haji Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa atas permintaan Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kakak hormati Ketua Bidang Keputrian Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Saudari Rizka Widya. Kemudian yang kakak hormati kita semua para perempuan hebat Kartini masa kini yang sedang berjuang untuk meraih cita-cita yang diimpikan. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang diberikan oleh panitia sangat menarik, yaitu tentang meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan semangat Kartini bersama HMJ Bidang Keputrian agar terciptanya, terwujudnya perempuan yang tangguh. Jadi kakak rasa ini adalah tema yang menarik teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kalau kita telisik lagi, kalau kita baca lagi tentang Kartini ini, usianya sampai 25 tahun. Tapi kenapa kenapa sampai sekarang sudah 147 tahun sejak dia lahir, atau 117 tahun yang lalu sejak dia meninggal, tapi namanya masih harum, masih kita kenang sampai hari ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ada 3 poin yang akan kakak sampaikan. Yang pertama adalah tentang biografi Kartini, yang kedua tentang keteladanan yang dapat kita ambil, dan yang ketiga baru menjawab pertanyaan dari tema yang teman-teman berikan, yaitu bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup kita perempuan agar menjadi perempuan yang tangguh. Oke, yang pertama kita mulai dari biografi. Jadi nama tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Raden Ajeng Kartini. Kenapa Raden Ajeng? Karena dia adalah keturunan bangsawan, keturunan priai. Jadi kalau perempuan dipanggil Raden Ajeng, kalau laki-laki dipanggil Raden Mas. Nah, jadi namanya Raden Ajeng Kartini. Dia lahir di Mayong. Mayong itu di Jepara, sebuah kabupaten di Jawa Tengah. 21 April tahun 1879. Jadi kalau kita lihat juga Raden Ajeng Kartini ini semasa dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, teman-teman. Semasa juga dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kartini ini hidup pada dalam budaya dan masyarakat yang meletakkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Jadi maksudnya adalah perempuan itu tidak boleh sekolah formal. Jadi kalau kita sekarang kan kita bisa SD, bisa sanawiyah, bisa SMA atau bahkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi pada masa Kartini lahir dan masa Kartini ada saat itu, dia tidak, perempuan pribumi itu tidak boleh ada yang sekolah formal. Nah, sehingga terjadilah pembodohan terhadap perempuan. Jadi ketika perempuan tidak boleh ada yang sekolah, berarti kan perempuannya tidak bisa mengeksplor diri ke tengah-tengah masyarakat, tidak bisa mengembangkan hobinya, tidak bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Artinya hanya berada dalam lingkup kebodohan. Ketika umur 12 tahun perempuan Jawa saat itu harus dipingit, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal. Sehingga apa yang terjadi? Perempuan di dalam rumah itu dia hanya harus taat kepada suaminya, kemudian sehingga suaminya bisa berlaku semena-mena kepada perempuan itu, kemudian suami bisa menceraikan istri tanpa ada alasan atau bahkan menduakan misalkan dengan perempuan lain tanpa minta persetujuan dan lain sebagainya. Artinya pada kondisi Kartini hidup itu, pada saat Kartini kecil itu, kondisi masyarakat itu meletakkan perempuan jauh di bawah laki-laki. Seakan-akan perempuan itu harkatnya adalah hanya di rumah saja, melayani laki-laki saja, melayani suami dan lain sebagainya. Kemudian ketika Kartini berumur 6,5 tahun, jadi 6,5 tahun mau masuk sekolah setingkat SD, Kartini ingin juga sekolah sama dengan saudara laki-lakinya yang lain. Tapi karena aturan adat, aturan masyarakat yang tidak membolehkan, orang tuanya melarang. Tapi Kartini tetap saja ingin sekolah. Tapi Kartini tetap bersikeras, akhirnya Kartini bersekolah juga setingkat SD itu di namanya ELS.
School. Nah, jadi seperti namanya, sekolah setingkat SD itu, ELS itu didirikan oleh Belanda. Disitulah Kartini sampai umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, Kartini juga ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih menengah seperti abang-abangnya, karena dia memiliki cita-cita ingin sekolah ke Leiden, sampai ke Leiden Belanda. Nah, saking tingginya cita-citanya, tapi apa boleh buat, lingkungan masyarakat tidak membenarkannya, sehingga akhirnya Kartini itu dipingit. Nah, kalau dipingit itu tidak dibenarkan keluar rumah, teman-teman. Nah, jadi dia hanya di dalam rumah, bahkan ke serambi rumah saja atau ke teras rumah saja Kartini larang. Kartini itu dilarang. Tetapi karena karena Kartini ini memiliki sifat yang dia sangat tidak setuju dengan kondisi adat itu. Kenapa dia merasa kenapa perempuan itu mesti didiskriminatifkan dengan laki-laki, kenapa mesti dibeda-bedakan, padahal perempuan juga ingin sekolah, juga ingin mengenyam pendidikan dan lain sebagainya sama dengan laki-laki. Sehingga ketika dalam masa pingitan itu, ketika di dalam rumah itu, Kartini tetap menyibukkan buku dengan membaca buku-buku karya Multatuli, misalkan Max Havelaar, membaca buku-buku Eropa, bagaimana perempuan Eropa majunya saat itu, sehingga dia ingin juga masyarakat Indonesia, masyarakat Hindia Belanda waktu itu juga memiliki pemikiran yang maju, juga bisa sekolah tinggi-tinggi, bisa juga berkarya, bisa juga berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi hal yang bisa dilakukan Kartini saat itu hanyalah membaca buku, kemudian aktif menulis surat dengan teman-teman korespondensinya ke negeri Belanda. Dia tuliskan dalam surat-suratnya tentang kondisi masyarakatnya dan keinginan dia untuk merubah tatanan yang ada, yaitu dengan membuat pendidikan atau sekolah perempuan agar perempuannya tidak lagi dikungkung oleh adat. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Kartini itu adalah membaca Al-Quran. Jadi fakta yang ketiga ini sebenarnya jarang kita temukan di referensi-referensi yang ada. Yang sering dikemukakan adalah Kartini berbahasa Belanda, tapi sebenarnya Kartini itu juga sering suka mengaji, suka mempelajari Al-Quran. Buktinya apa? Kartini itu pada dalam masa pingitannya waktu itu sempat berkenalan dengan diajak oleh pamannya bertemu Kiai Haji Soleh Darat. Jadi Kiai Haji Soleh Darat itu adalah ulama besar saat itu yang sempat belajar ke Mekah, dan di antara muridnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kepada Soleh Darat itu Kartini menyampaikan bahwa agama saya Islam, tapi saya tidak paham akan agama saya. Maukah Kiai, ya begitu kira-kira bahasa bebasnya, menerjemahkan Al-Quran ini dalam bahasa Jawa. Jadi akhirnya Kiai Haji Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa atas permintaan Kartini. Jadi Kartini ini adalah sosok yang kritis. Dia mempelajari sesuatu, tapi dia tidak hanya membaca, tapi sampai ke tafsir-tafsirnya dia ingin tahu, sehingga sampailah dia ke tafsir surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 257 yang kutipan ayatnya minan zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Jadi di situ dia berpikir dari makna ayat tersebut. Allah menyatakan minan zulumati ilan nur, artinya kebodohan tidak akan selamanya bodoh, akan ada nantinya cahaya, akan ada nantinya orang-orang hebat di kemudian hari. Kemudian atau malam tidak akan selamanya malam, besok pagi mentari akan terang juga. Begitu kira-kira dia yakini, sehingga timbul semangat cita-citanya ingin membuat sekolah, kemudian memperjuangkan pendidikan bagi perempuan Hindia Belanda Indonesia saat itu. Jadi teman-teman semuanya, tapi sayangnya dalam masa dipingit, usia Kartini itu sangat singkat, umur 24 akhirnya dia menikah dengan teman ayahnya. Jadi jodohnya itu suaminya itu adalah teman seangkatan dengan bapaknya.
Coba kita bayangkan bagaimana kira-kira Kartini yang berumur 24 tahun dinikahkan dengan teman ayahnya. Kemudian umur 25 tahun Kartini dikaruniai anak pertama, tapi 4 hari setelah Kartini melahirkan anak pertama, Kartini mendadak sakit dan akhirnya meninggal. Jadi usia Kartini itu hanya sampai 25 tahun teman-teman semuanya. Dan itulah kisah sedikit rentetan kisah Kartini dari dia lahir, kondisi sosialnya, kemudian menjalani masa SD-nya, kemudian dalam pingitan, dalam masa pingitan itulah dia membaca, menulis surat-surat kepada teman-temannya di Belanda, dan rajin mempelajari Al-Quran. Kemudian dia menikah umur 24 dan akhirnya dia meninggal di umur 25 tahun. Itu kisah singkat tentang biografi Kartini. Itu yang poin yang pertama. Teman-teman semuanya, kita masuk yang kedua, yaitu keteladanan yang dapat diambil dari Kartini. Yang pertama, menurut kakak, Kartini itu adalah orang yang berpikir kritis tadi. Jadi apa buktinya dia berpikir kritis? Jadi berpikir kritis itu akan melahirkan ilmu yang mumpuni. Kalau orang tidak berpikir positif, apapun yang dikasih pasti diterima. Ya. Padahal mungkin itu tidak sesuai dengan hati nurani dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak paham, kalau kita ragu, ya tanyakan kenapa ini begini. Kenapa seperti Kartini mempertanyakan kenapa aturan adat ini seperti ini, dan lain sebagainya, sehingga dia menentang itu. Kemudian yang kedua, produktif. Produktif itu tidak membuang-buang waktu atau mengisi usia dengan karya. Ini sudah sudah terlihat buktinya. Dan di usia Kartini sangat singkat, ya itu yang dipikirkan. Jadi Kartini itu kalau kita menelisik lagu Ibu Kita Kartini karangan W.R. Supratman itu, Ibu Kita Kartini, yang terbayang kita ibu-ibu umur-umur 30 tahun, 40 tahun yang memikirkan bangsanya, yang memikirkan bagaimana pendidikan untuk Indonesia. Tapi ternyata teman-teman semuanya, Kartini yang dimaksud itu bukanlah ibu-ibu tua yang kita bayangkan begitu, tapi dia yang berusia 6-12 tahun, dia belajar bahasa Belanda hingga fasih bahasa Belanda. Kemudian masa pingitan itu dia mengirim surat dengan bahasa Belanda itu di umur 20 tahunan. Jadi seumuran kita, Kartini sudah memikirkan kondisi masyarakat perempuan pribumi ke depannya. Jadi artinya Kartini itu tidak orang yang suka memikirkan dirinya sendiri berarti. Meskipun dia keturunan priai, dia tidak senang-senang, dia tidak lantas bersenang-senang dengan kemegahan yang dia miliki sendiri, tapi dia memikirkan bangsanya, melakukan apa yang bisa dia lakukan, bercerita, mengadu kepada ayahnya, kepada ibunya, curhat kepada teman-temannya di Belanda, atau membaca buku-buku orang Eropa tersebut dan lain sebagainya. Jadi itu dua keteladanan singkat yang bisa kita ambil dari Kartini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi poin terakhir itu bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Ya, yang pertama tadi berpikir kritis, yang kedua produktif, dan yang ketiga yang sangat penting adalah berani tampil ke depan dan mengambil peran. Dan ini yang kakak rasakan teman-teman semuanya ketika jadi mahasiswa seperti adik-adik ini. Kakak sebenarnya orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak terlalu pintar, tetapi jika ada kesempatan, itulah peluang yang kakak ambil, teman-teman. Jadi berani untuk mengambil peran, dan memang ada efeknya itu kita capek, terkuras tenaga dan lain sebagainya. Tapi ingat saja pesan Kartini itu, habis gelap terbitlah terang. Yakinlah bahwa kesusahan kita hari ini akan berbuah manis insya Allah ke depannya. Jadi mungkin itu saja sementara yang kakak sampaikan. Nanti jika ada sharing-sharing atau tanya jawab, kakak persilakan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.